Manusia saling membutuhkan. Manusia merupakan individu yang nggak bisa dipisahkan dari hubungannya dengan orang lain. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Seorang tokoh psikoanalis asal Jerman, Karen Harney, percaya bahwa hubungan adalah hasil dari kebutuhan manusia akan rasa aman, cinta, dan pengakuan. Dalam hal ini, hubungan yang sehat bisa membantu seseorang untuk merasa aman dalam mencapai potensi maksimalnya. Karen Harney juga menjelaskan bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi lewat berbagai hal bentuk hubungan dalam kehidupan sosial. Menjalin relationship bukan perkara mudah. Hubungan dalam kehidupan sosial menghasilkan berbagai jenis emosi, termasuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri merupakan salah satu jenis emosi positif yang bisa dialami oleh setiap orang, termasuk kamu. Salah satunya adalah hadirnya seseorang yang dianggap istimewa, baik laki-laki dan perempuan, yang terjalin dalam suatu hubungan, atau biasa disebut dengan istilah relationship. Hubungan antara dua insan yang beda kepribadian seringkali menimbulkan anggapan bahwa keduanya harus saling bertoleransi dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kamu juga perlu tahu bahwa menjalin relationship itu di satu sisi bisa membawa hubungan yang positif, tapi di sisi lain juga bisa membawa pada hasil yang negatif. Salah satu kenyataan pahitnya adalah konflik akan bisa muncul dalam hubungan apapun. Karena memang bukan perkara mudah ya memadukan kepribadian dan sifat kita masing-masing. Toxic relationship. Emosi negatif bisa menyebabkan sumber masalah dalam suatu hubungan, hingga kemudian menimbulkan perasaan cemas ataupun insecure. Situasi seperti ini cenderung gak seimbang ya sepertinya, karena hanya bisa memberikan rasa aman pada salah satu pihak aja. Konflik yang tercipta dari proses kognitif juga seringkali berujung pada hubungan yang gak sehat ya, atau biasa disebut dengan toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan yang beracun diartikan sebagai hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun dari salah satu atau orang-orang yang ada di dalam hubungan itu. Belakangan ini masalah toxic relationship semakin merebak dan meluas, sehingga seringkali berujung pada penyakit mental, bahkan kematian, di mana korban toxic relationship menderita trauma fisik, bahkan psikologis. Nah, kalau kamu saat ini sedang menjalani toxic relationship, atau mungkin punya saudara, teman, atau orang lain yang terdekat ya dengan ciri karakteristik yang sama, simak video sampai akhir. Bagaimana mengenali dan mengatasi toxic relationship? Apa sih toxic relationship itu? Toxic relationship merupakan hubungan yang berpotensi merusak kesejahteraan hidup kita. Dan hal ini bisa terjadi dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, atau juga persahabatan. Seorang ahli komunikasi dan psikologi di California, Amerika Serikat, Dr. Lillian Glass menegaskan bahwa toxic relationship adalah hubungan yang gak saling mendukung satu sama lain, di mana salah satu pihak berusaha punya kontrol yang lebih besar ya terhadap pihak yang lain. Toxic relationship terdiri dari dua kata, toxic yang artinya racun, dan kata relationship yang berarti keterhubungan. So, toxic relationship merupakan hubungan antara dua individu atau kelompok yang beracun. Sifatnya merusak dan membunuh. Bukan hanya merusak individu itu sendiri, tapi juga bisa merusak orang lain. Dalam konteks hubungan berpasangan, maka toxic relationship bisa berarti hubungan yang didasarkan pada konflik, persaingan, bahkan keinginan untuk bisa mengontrol pasangannya. Sehingga dalam hubungan toksik, akhirnya terjadi persaingan yang sama sekali nggak sehat. Nggak ada respect satu sama lain, dan jadi kurang harmonis dengan pasangan. Ketahui bentuk toxic relationship. Apa saja sih bentuk-bentuk dari toxic relationship? Bentuk kekerasan dalam toxic relationship, khususnya hubungan dengan pasangan. Yang pertama, bisa berupa physical abuse. Ini korban bisa mendapatkan perlakuan yang nggak menyenangkan. Perlakuan yang nggak menyenangkan berupa kekerasan ini bisa mengakibatkan cedera tubuh, mulai dari cedera ringan hingga berat. Dan ada bukti nyata loh yang bisa dilihat secara langsung. Beberapa bentuk kekerasan fisik
kerap dilakukan seperti mendorong, memukul, mencekik, atau bahkan menyiksa korban dengan sengaja membuat korban gak berdaya, bahkan gak sanggup untuk melawan. Kedua, ada mental abuse. Ini suatu bentuk kekerasan psikis dengan melontarkan perkataan kasar, bahkan tanpa menyentuh fisik seperti halnya memaki, mengancam, atau menghina, akan mencemarkan nama baik yang bisa membuat korban merasa nggak aman. Dalam kasus kekerasan emosional seringkali nggak disadari oleh korban karena merupakan bentuk kekerasan tanpa bukti yang kuat. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, bisa berdampak pada kondisi psikologis seseorang, di mana mereka akan mengalami trauma dan penderitaan psikis. Ketiga, ada sexual abuse. Korban dipaksa untuk melakukan tindakan seksual yang bersifat merendahkan dan menyakiti, sehingga si korban bisa mengalami cedera atau luka di bagian tubuhnya. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang lainnya seperti menyentuh, mencium, melecehkan korban secara seksual, atau pemaksaan hubungan seksual dan ancaman kekerasan kalau korban nantinya nggak menuruti permintaannya. Dan yang terakhir ada kekerasan ekonomi. Apa itu kekerasan ekonomi? Suatu bentuk kekerasan dengan cara memeras atau dengan sengaja mengambil keuntungan dari pasangannya, seperti meminta pasangannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pelaku terus-menerus memaksa pasangannya untuk bekerja keras dan kemudian mengambil hasil kerja dari pasangannya. Jadi gimana? Sudah paham sejauh ini tentang toxic relationship? Semoga informasi ini bisa meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kamu semua tentang fenomena toxic relationship yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih seputar fenomena toxic relationship. Heal your think your health.